Shalom. Kita bersyukur kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari yang sudah kita lewati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk kita mengucap syukur secara pribadi betapa baiknya Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Puji-pujian Daud. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu besar. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersama-sama menyatakan betapa besarnya Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, dalam setiap rencana kita. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk menyatakan kebesaran. Tuhan, Kau dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, hanya Kau yang sempurna ya Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Bapa yang sempurna Tuhan bagi kami. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Pada siang hari Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan Tuhan betapa besarnya Engkau ya Bapa, untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga berakhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk jemaat kami yang hadir pada siang hari ini maupun yang menyaksikan ya Bapa, maupun dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, menuntun kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Bapa Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita akan membaca kitab suci kita. Pembacaan kitab suci kita pada siang hari ini terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Galatia pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian? Kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita mereka menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan sesuatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Baiklah, kita bersama-sama kita berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Jalanmu Tak Terselam. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan bagi kami ya Bapa. Jalan-Mu tak terselami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, hari ini kami berada di penghujung bulan Januari di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami banyak tantangan, cobaan, tapi kami bersyukur
Terlebih dari itu, lebih banyak berkat yang kami nikmati. Bukti nyata kami ada hari ini, bisa memuji memuliakan Tuhan, masih bisa bernafas dengan segala nikmat berkat dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami tahu menjalani hari-hari kehidupan kami jatuh bangun. Untuk itulah kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman yang kami tahu sanggup mengubahkan hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi cobaan, kami boleh menghadapinya dengan kekuatan firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap maju-maju, tetap teguh berdiri di dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, bersyukur hari ini kita ada. Tidak terasa ini sudah hari terakhir di bulan Januari ya, tanggal 31. Satu bulan sudah kita lewati. Nggak lama lagi bulan Januari akan lewat dan seterusnya 2021 akan kita lalui. Oke, baik Bapak Saudara, bagaimana kita boleh menjalani hari-hari hidup kita? Apakah memang benar orang hidup hanya hidup di dalam cobaan saja, hidup di dalam persoalan saja, ataukah di balik semuanya ada janji-janji, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita? Saya percaya ada janji berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu hari ini dalam pembacaan kita Galatia pasal 3 ayat 1 hingga 18, tema kita adalah menikmati berkat orang beriman. Bapak Saudara, sepanjang tahun ini kita akan melihat bersama bagaimana kehidupan orang beriman, baik dasar-dasar, harapan-harapan maupun pengalaman-pengalaman sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Nah, pembacaan kita di Galatia pasal yang ketiga tadi, di bagian terakhir itu mengingatkan kita kembali tentang janji yang Allah berikan kepada Abraham. Mulai ayat 15 hingga ayat yang ke-18, Paulus mengatakan suatu contoh yang dimana janji yang diberikan kepada Abraham itu tidak bisa dibatalkan oleh adanya hukum Taurat. Nah, bagian ini juga mengingatkan kita di ayat 17. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Apa artinya Bapak Saudara? Apa yang Allah janjikan kepada Abraham itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat ataupun hukum-hukum yang lain. Apa janji yang diberikan Allah kepada Abraham? Yaitu menurut keturunan Abraham, maka bangsa-bangsa di seluruh dunia akan menerima berkat-berkatnya. Artinya berkat melalui keturunan Abraham itulah yang akan sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Jadi Bapak Saudara, kita pun saat ini kalau kita hidup dengan segala berkat, itu merupakan satu penggenapan dari janji Allah kepada Abraham. Ya, makanya kita bersyukur minggu lalu kita sudah belajar tentang tokoh ini, Abraham, bapa orang beriman. Mengapa dia dikatakan sebagai bapa orang beriman? Karena satu bagian yang saya senangi, nanti kita akan kutip di bagian terakhir. Walaupun dia sadar, dia tahu dia lemah, dia tidak menyerah dengan kelemahannya. Walaupun dia tidak punya kekuatan untuk bersandar lagi untuk pengharapan, tapi dia terus percaya kepada Tuhan. Dan Abraham tetap meneguhkan, mengokohkan iman percayanya di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama
Bagian yang pertama saya ingin perlihatkan, Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia karena di sana ada hal yang sangat tragis yang terjadi di tengah jemaat di Galatia. Apa itu? Ayat pertama hingga yang kelima. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Oh, ini nggak enak ya. Dikatakan orang-orang yang bodoh. Wih, ini kasar banget ya. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Jadi bagian ini Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia. Kenapa? Karena mereka mengutamakan, mengedepankan hukum Taurat daripada apa yang telah diberitakan kepada mereka, yaitu Injil Yesus Kristus. Yang berikutnya, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi Bapak Saudara, jemaat yang ada di Galatia, mereka kembali mengedepankan tentang hukum Taurat daripada anugerah Allah di dalam Injil yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, makanya saya mengatakan, saudara, ada dua bagian. Hal yang tragis yang terjadi di antara orang-orang Galatia, bahkan di antara umat manusia saat ini. Apa hal yang tragis? Pertama, mereka bangga sebagai keturunan orang beriman tanpa memiliki iman. Orang-orang Yahudi bangga sebagai keturunan Abraham, sebagai bapak orang beriman. Tetapi orang Yahudi yang mengatakan bapak Abraham sebagai bapak mereka, mereka tidak memiliki iman sebagaimana iman milik Abraham. Jadi sangat ironis sekali bagian ini, dan ini saya katakan ini tragis. Ya, kalau kita terjadi saat ini juga berbahaya. Kita berbangga sebagai orang percaya, namun kita menjalani hidup dengan meragukan Tuhan. Wah, itu enggak mengenakan sekali. Artinya apa, saudara? Status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun kalau kita terus meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang sangat ironis, tragis sekali. Ya, berapa hari yang lalu saya melihat sebuah postingan seorang teman. Ya, ada satu hal yang sangat penting. Orang yang dikatakan dalam postingan itu gini, orang yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan agamawi belum tentu dia mengenal ataupun melakukan kehendak Tuhan. Dan sebaliknya dia katakan, orang yang mengenal Tuhan itu pasti akan melakukan menyenangkan Tuhan. Bapak Saudara, mengenal Tuhan dan melakukan ritual-ritual agama itu sangat berbeda sekali. Salah satu bentuk ritual agama apa? Kita datang ke gereja, duduk sembahyang. Kita pergi ke tempat ibadah di mana-mana, kita duduk diam, kita sembahyang. Itu bentuk ritual. Tapi mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki itu sangat berbeda. Dimanapun kita pergi dan berada, bukan saja di tempat ibadah, kita tahu Tuhan ada dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemarin saya jalan-jalan di taman, saya duduk, sambil duduk saya berdoa, Tuhan, kasihanilah jiwa-jiwa yang ada di sini. Kalau Tuhan izinkan, tolong beri kesempatan supaya ada orang boleh mendengarkan kabar baik. Sambil doa di taman itu, tiba-tiba ada seorang ibu datang, buru-buru dia datang.
Ya, buru-buru. Dia berdiri depan saya lagi baca-baca di HP. Berdiri, baru dia lihat saya gitu. Ibu ini berpakaian sangat rapi ya, kelihatan sebagai orang kantoran gitu. Tapi kelihatan seperti orang linglung. Berdiri, gak lama dia lewat, dia balik lagi, dia sambil lihat ke saya. Baru setelah itu dia duduk. Gak berapa lama dia langsung tegur saya. Dia tanya, "Bapak nunggu teman ya?" Saya langsung bilang, "Enggak." Baru saya tanya lagi dia, "Ibu nunggu teman ya?" "Iya, nunggu teman." Enggak berapa lama dia langsung pergi. Dia pergi baru sambil lihat-lihat ke belakang, lihat-lihat ke saya gitu. Matanya itu agak hitam-hitam sedikit, gimana rasanya itu. Apa yang saya mau ceritakan melalui pengalaman ini Bapak Saudara? Ada bagian yang Tuhan percayakan dalam kisah ini bagi saya. Tapi satu bagian saya melewatkan. Kenapa? Karena kemungkinan ada perasaan tidak nyaman. Ini ibu ini siapa? Kok datang-datang tiba-tiba seperti ini. Sampai malam tadi saya nggak tenang Bapak Saudara, mengingat ibu itu. Artinya apa? Di luar sana banyak orang yang sedang rindu akan kebenaran. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman ibu itu, tapi satu hal yang saya tahu pasti, bahwa Tuhan mengizinkan dia datang duduk dengan saya untuk mendengarkan Injil, tapi saya tidak melakukannya. Saya merasa tidak nyaman sekali. Ya. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini bisa menjadi hal yang tragis bagi saya dan bagi orang lain juga. Nah, untuk itu saya mendorong bagi kita semua, mari sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mari kita bukan saja bangga sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kita juga bangga jika kita berhasil melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hal yang tragis di antara orang Galatia yaitu memulai dengan roh, namun kemudian mereka mengakhiri dengan daging. Mereka sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan, namun mereka kembali dalam kehidupan masa lalu mereka. Sangat disayangkan. Kehidupan orang-orang Galatia, jemaat di Galatia yang sudah menikmati anugerah Tuhan, tetapi kemudian mereka kembali lagi ke masa lalu. Jadi Bapak Saudara, hal ini terjadi sampai hari ini. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan sebagai orang-orang yang beriman? Berkat orang beriman bukan karena kita melakukan hukum Taurat, melainkan karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Saudara, apa yang kita nikmati hari-hari ini itu merupakan berkat yang Allah turunkan kepada Abraham dan sampai kepada kita juga. Bukan karena kita anak cucu Abraham, tidak, tetapi karena kita percaya kepada pemberitaan Injil itu, maka kita menikmati berkat yang sama seperti yang Allah janjikan kepada Abraham. Bukan karena hukum Taurat, ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bapak Saudara, bagian ini orang gak senang ya. Kutuk. Kita sekarang pasti senang akan berkat. Tapi saya mau katakan, kalau kita percaya adanya berkat, berarti kutuk pun ada. Sama dengan kalau kita percaya adanya kehidupan, berarti kita juga harus percaya adanya kematian. Itu dua hal yang memang sangat berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, kalau orang yang mau bekerja, mau hidup di bawah hukum Taurat, firman Tuhan berkata, mereka ada di bawah kutuk. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan semuanya.
seperti apa yang dikatakan dalam kitab hukum Taurat. Kenapa? Tuntutan Allah itu jelas. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ingat kisah seorang anak muda yang kaya yang datang bertemu Yesus. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal, supaya saya menjadi sempurna?" Yesus bilang apa? "Kalau engkau mau sempurna, pulanglah, jualah seluruh harta bendamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin." Wah, orang kaya ini awalnya dia bilang apa? Semua ketetapan dalam hukum Taurat dia sudah lakukan. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi ternyata ada satu bagian, yaitu harta kekayaannya, yang tidak dia bisa bagikan kepada orang miskin. Maka setelah dia pergi, Tuhan bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi jelas Bapak Saudara, hukum Taurat itu membawa kita ke dalam kutuk. Karena kita manusia sadar kita tidak sanggup melakukan semua ketetapan hukum Taurat itu. Nah, untuk itu kita bersyukur. Ayat 13 dan 14 dia berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Saudara, Kristus Yesus Tuhan telah menjadi kutuk supaya di dalam Dia kita menikmati berkat yang telah Allah janjikan. Bapak Saudara, kalau kita mau menikmati berkat sebagai orang yang beriman, maka lepaskanlah diri daripada segala kutuk hukum Taurat dan terima, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang dimana segala kutuk hukum Taurat telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kutuk tersebut dengan berkat-berkat yang Allah janjikan kepada Abraham dan kepada kita juga. Apa berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Ada dua bagian. Yang pertama, berkat yang Abraham nikmati selama berada di dunia ini. Berkat apa? Kalau kita membaca kisah Abraham, perjalanannya itu luar biasa. Dia memiliki kambing domba yang banyak. Dan yang terlebih daripada itu, anak cucunya berkembang menjadi seperti pasir di laut. Itu berkat Abraham di dunia. Sedangkan berkat yang kedua adalah berkat di akhirat. Firman Tuhan mencatat dalam satu bagian, Tuhan Yesus berkata, Bapa Abraham ketika dia meninggal, dia duduk bersama-sama di takhta kerajaan sorga. Bapa Abraham duduk dalam kerajaan sorga. Sehingga ada satu ilustrasi tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya bilang, suruh supaya Bapak Abraham suruh Lazarus untuk datang ke dunia, untuk mencelupkan jarinya, untuk memberikan kesegaran. Tapi tidak boleh lagi. Bapak Abraham menikmati janji, bukan saja janji berkat di dunia, yang dimana dia menikmati kesejahteraan, anak cucu sangat banyak, namun juga berkat akhirat tidak luput. Bapak Saudara, ini juga berkat Tuhan bagi kita, yang Tuhan janjikan. Percaya atau tidak, janji berkat ini telah dimeteraikan dan tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Itu pasti digenapi. Itu janji firman Tuhan. Nah, untuk itu, kembali lagi saya mengutip apa yang saya sampaikan di minggu lalu dalam Roma 4 ayat 20 hingga 21. Ini tentang iman Abraham. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah,
ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Terkadang kita ketika menanti janji itu sangat berat sekali. Kapan janji itu digenapi? Kapan itu digenapi? Ya, percayalah, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita tepat pada waktunya dan ketika kita siap. Kalau kita belum siap, ketika janji itu diberikan, maka kita tidak akan menikmati janji itu dengan maksimal. Jadi mari, apapun yang Tuhan janjikan kepada kita, mari kita pegang itu. Dan sebagaimana iman Abraham, kiranya ini juga menjadi keteladanan bagi kita di dalam kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ayat ini akan menjadi perenungan bagi kita sepanjang tahun ini. Ya, bagaimana supaya terhadap janji Allah kita tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah kita diperkuat dalam iman kita dan kita memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi mari saya mendorong kita imani janji firman Tuhan ini. Ya, perkuat iman kita. Jangan lemah dengan segala janji yang Tuhan janjikan kepada kita yang sampai hari ini mungkin belum kita nikmati. Ya, tetap perkuat iman kita. Maka percayalah, apa yang menjadi tema kita pada hari ini itu akan menjadi satu kenyataan di mana kita boleh menikmati berkat kehidupan sebagai orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini dalam segala keberadaan hidup kami bersyukur. Menjalani hari-hari kehidupan kami mengalami kegagalan demi kegagalan. Namun kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah gagal, yang pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi lemah dengan segala janji yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga ketika janji itu digenapi kami benar-benar siap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang hadir saat ini di tempat ini, yang beribadah bersama dengan kami, maupun yang beribadah mengikuti melalui media sosial yang ada. Tuhan berkati. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka, apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Engkau tahu ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami terus diberikan keberanian untuk terus percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi akan segala janji-janji Tuhan, sehingga kami yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan kami mungkin yang mau mengalami keputusasaan dibangkitkan harapan untuk terus maju dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong supaya mereka beroleh kekuatan, kesembuhan melalui perawatan yang sedang mereka jalani. Mereka yang terpapar virus corona juga Tuhan tolong kuatkan iman percaya mereka. Beri mereka pertolongan melalui perawatan yang ada supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan. Yang mengalami sakit-sakit yang lain pun demikian. Kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Segala biaya perawatan yang diperlukan Tuhan kiranya cukupkan supaya mereka boleh berawat dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan terus berkati. Apa yang menjadi program-program untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, Tuhan berkati pemerintah yang melaksanakannya supaya kami semua masyarakat boleh menikmati manfaat yang baik dari segala program pemerintah yang telah dicanangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Aparat keamanan berkati mereka, beri kekuatan hikmat di dalam menjalankan tugas, lindungi mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan berkati mereka. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan terus menguatkan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka tetap teguh berdiri, boleh terus hidup di dalam iman yang benar, sehingga boleh menjadi saksi bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang sanggup memberkati dan melindungi kami semua.
Terima kasih banyak Bapa. Ini kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pengumuman untuk kita. Minggu depan kita akan ibadah pada waktu dan tempat yang sama, jam 10 pagi. Dan minggu depan tanggal 6 ya? 6 ya, 31 ya, tanggal 6 Februari kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tanggal 6 perjamuan kudus setiap minggu kita akan adakan itu. Dan juga nanti 2 minggu depan kita akan merayakan HUT Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 ya, dan juga sekaligus merayakan Imlek ya. Tahun baru Cina ya. Tanggal berapa itu? 14 ya. Oh, dan sekaligus Valentine ya. 12 Imlek. 14 ya, pas hari Minggu ya. Oke, baik. Itu pengumuman untuk kita. Untuk hal-hal yang lain nanti kita bisa diskusikan bersama setelah ibadah hari ini. Oke, baik. Kita akan mengakhiri untuk seluruh rangkaian ibadah kita. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara dan juga saudara-saudara, anak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh beribadah bersama melalui Facebook yang ada. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh mengingat bahwa itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan, supaya boleh tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan yang baik. Tuhan tolong kami, supaya hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.